Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Amma Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep roti yang super enak, lembut, empuk banget, dan ini tanpa diuleni, tanpa mixer. Hasilnya super lembut dan empuk, tahan hingga 3-4 hari ya teman-teman. Ini enak banget. Cara buatnya sangat mudah, simple, nggak perlu pakai ulen. Roti ini juga cocok dijadiin ide jualan ataupun buat sarapan pagi ya. Ini enak banget. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini saya pakai cakra kembar. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Lalu tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh bread improver. Nah, ini nanti yang membuat rotinya itu super lembut dan empuk, tahan berhari-hari. Aduk semua bahan keringnya. Kalau udah tercampur rata, tambahkan 1 butir kuning telur. Kemudian tambahkan juga 140 ml susu cair. Kalau kalian mau versi ekonomis, ini susunya bisa diganti dengan air biasa ya. Kemudian diaduk menggunakan spatula sampai tercampur. Nah, ini udah susah ya diaduk menggunakan spatula. Ini mau saya lanjut aduk menggunakan tangan. Pastinya ini tangannya sudah saya cuci ya teman-teman. Ini diaduk sampai cukup tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 30 gram margarin atau butter juga bisa. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan uleni kembali sekitar 2 menitan. Jadi ini nggak perlu diulen sampai kalis ya teman-teman. Cukup diulen sampai tercampur rata aja. Jadi ini nggak pegel ya kita nguleninnya. Untuk tekstur adonannya sendiri ini agak sedikit lengket ya teman-teman, agak sedikit lembek. Nah, seperti ini udah tercampur rata dan adonannya itu udah nggak ada yang bergerindil. Ini udah cukup kita uleninnya. Selanjutnya ini mau saya bulatkan dulu. Ini tangannya udah saya cuci dan udah saya beri sedikit minyak ya agar nggak lengket adonannya ke tangan. Dibulatkan, kemudian kita taruh lagi di dalam wadahnya. Lalu kita diamkan atau kita proofing selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonannya mengembang, sekarang siapkan untuk isiannya. Saya pakai 8 buah isian burger atau kalian bisa ganti juga dengan sosis atau ham juga bisa ya teman-teman. Lalu ini mau saya panggang dulu agar isiannya itu benar-benar tanak atau matang ya. Ini kita panggang menggunakan sedikit margarin. Nah, seperti ini udah matang ya untuk isiannya. Kita angkat aja. Selanjutnya ini saya potong menjadi 4 bagian seperti ini agar nggak terlalu lebar. Nah, ini udah selesai semua. Jadi untuk isiannya siapkan keju parut secukupnya, kemudian saus spaghetti secukupnya dan juga isian burger yang udah kita potong tadi. Selanjutnya kita kembali ke adonan yang tadi. Ini udah mengembang 2 kali lipat. Lalu kita kempiskan adonannya. Nah, kelihatan ya ini udah membentuk serat-serat roti.
Lalu kita pindahkan ke meja kerja. Agar tidak lengket, ini saya beri sedikit minyak di permukaan meja kerjanya, karena memang untuk adonannya itu sedikit lengket ya teman-teman. Nah, ini adonannya saya bulatkan dulu. Ini mau saya bagi menjadi 8 bagian. Ini nanti jadinya rotinya super montok ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau bikin yang versi agak kecilnya bisa dibagi menjadi 12 ya. Ini karena mau dimakan sendiri, jadi saya baginya menjadi 8 aja. Seperti ini. Lalu kita bulat-bulatkan. Usahakan di bagian bawahnya itu sampai benar-benar rapat ya, agar nanti hasilnya rotinya juga bagus. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil adonan yang paling pertama dibulatkan. Kemudian pipihkan menggunakan rolling pin. Untuk bagian tengahnya ini biarkan agak lebih tebal, karena nanti kita mau beri isian, ada sausnya ya, biar nggak sobek atau keluar isiannya. Lalu beri isian. Di sini saya pakai 1 potong isian burger tadi. Kemudian saya tambahkan 1 sendok saus spaghetti dan saya taburi keju secukupnya di atasnya. Lalu saya beri lagi potongan isian burgernya. Kemudian ini kita tutup. Nah, ini usahakan bagian bawahnya itu benar-benar rapat ya, agar isiannya itu tidak keluar atau tidak melebar. Dijepit-jepit seperti ini. Kemudian bisa dironding agar lebih halus permukaannya. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian letakkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya ini sebelumnya tadi udah saya oles ya menggunakan margarin tipis-tipis. Lalu ini kita diamkan kurang lebih selama 30 menit. Ini setelah 30 menit rotinya udah mengembang ya teman-teman. Lalu di bagian atasnya ini saya olesi menggunakan susu cair agar nggak kering ya. Kalau udah diolesi menggunakan susu cair semuanya, lalu kita beri topping. Nah, karena masih ada sisa isian burgernya, ini saya beri topping di atasnya seperti ini. Kemudian saya taburi menggunakan keju parut secukupnya. Kemudian ini saya juga taburi menggunakan oregano kering ya teman-teman, agar nanti aromanya semakin wangi. Jadi kayak pizza gitu. Kalau kalian nggak ada bisa diganti dengan daun seledri ya. Dan yang terakhir ini di bagian atas isian burgernya saya beri olesan saus spaghetti karena masih sisa juga yang tadi. Jadi nanti biar warnanya juga nggak pucat. Nah, ini udah selesai semuanya, saya beri topping dan ini siap kita oven. Sebelumnya ovennya udah saya panasi kurang lebih selama 15 menit. Jadi ini udah panas. Lalu oven rotinya menggunakan suhu 180 derajat. Api atas bawah. Untuk waktunya ini menyesuaikan ya. Dan ini setelah 25 menit sudah kecoklatan di bagian atasnya. Ini udah matang, langsung aja kita angkat. Nah, pas masih panas-panas, ini langsung aja di bagian permukaan rotinya kita olesi menggunakan margarin agar bagian kulitnya itu enggak kering, lebih lembut dan juga lebih glowing ya dari tampilannya. Dan ini dia rotinya udah mateng. Ini tampilannya menarik ya. Kemudian ini aromanya juga wangi banget, mirip kayak aroma pizza ya.
karena tadi kita pakai taburan daun oregano kering sama pakai saus spaghetti juga. Dari tampilannya seperti ini teman-teman, sangat unik, menarik ya. Dan ini beda dari biasanya. Ini ketika saya pegang udah berasa banget lembutnya. Bagian bawahnya juga nggak gosong sama sekali. Nah, dari tekstur rotinya ini benar-benar lembut banget. Kalian bisa lihat, ketika ditekan dia kembali ke bentuk semula. Kelihatan ya untuk lembutnya. Saya mau cobain rotinya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini rasanya beneran enak teman-teman. Mirip kayak makan burger dan pizza gitu ya teman-teman. Jadi ini versi roti, nggak perlu ribet makannya, nggak perlu belepotan ya. Dan ini rotinya juga benar-benar super lembut. Silahkan dicoba resepnya. Oke, sekian video dari saya hari ini. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum.